Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga pagi ini Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran. Kita akan belajar video pembelajaran tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat. Subtema 3, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pada kesempatan kali ini kita belajar pembelajaran 6. Baiklah, anak bapak silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Materi yang kita pelajari pada pelajaran 6, yang pertama, bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, menjaga kesehatan badan. Dan yang ketiga, tentang bangun ruang. Adapun tujuan kita mempelajari materi di atas, yang pertama, supaya siswa mampu memahami konsep bersatu dalam keberagaman dan mampu menyebutkan contohnya. Yang kedua, supaya siswa mengetahui cara menjaga kesehatan badan dan mempraktekannya. Dan yang ketiga, supaya siswa mengetahui apa itu bangun ruang dan contoh-contohnya. Baiklah, kita masuk materi pertama, bersatu dalam keberagaman. Dalam subtema 3 ini kita akan belajar keberagaman dalam bermain. Anak bapak silakan buka bukunya halaman 149. Bisa diperhatikan gambar berikut, gambar bermain bersama di tempat bermain. Ahmad dan Wayan bermain kelereng di halaman rumah. Di tempat yang sama, Ana, Rasti, dan Melani bermain lompat tali. Walaupun berbeda agama, mereka dapat bermain bersama. Mereka bermain dengan rukun. Nah, konsep bersatu dari gambar ini adalah mereka dapat bermain dengan rukun. Konsep keberagamannya yaitu adanya keberagaman agama. Jadi terdapat perbedaan agama dan juga keberagaman jenis kelamin, ya. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Mungkin juga ada keberagaman umur. Jadi itulah konsepnya, mereka bermain dengan rukun yang menunjukkan persatuan dan dengan keberagaman agama. Semoga anak bapak juga bisa mempraktekkan bersatu dalam keberagaman dalam bermain. Sekarang kita lihat manfaat bersatu dalam bermain. Yang pertama, terciptanya kerukunan dalam bermain. Yang kedua, bermain terasa lebih menyenangkan. Yang ketiga, semakin akrab atau kompak dengan teman. Yang keempat, menumbuhkan rasa solidaritas. Solidaritas ini artinya setia kawan. Yang kelima, menghindari pertengkaran. Nah, sekarang kita lihat akibat jika tidak bersatu dalam bermain. Yang pertama, tidak terciptanya kerukunan dalam bermain. Yang kedua, bermain jadi tidak nyaman. Yang ketiga, tidak mempunyai banyak teman. Yang keempat, timbulnya sikap egois, yaitu mementingkan diri sendiri. Yang kelima, terjadinya pertengkaran atau perselisihan. Nah, itulah manfaat dan akibat jika tidak bersatu. Semoga anak bapak bisa memahaminya. Selanjutnya kita masuk materi berikutnya, yaitu menjaga kesehatan badan. Menjaga kesehatan badan penting untuk dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit mudah datang jika kita kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan menjadi terganggu. Nafsu makan pun jadi berkurang. Banyak cara untuk menjaga kesehatan badan, diantaranya yang pertama, mandi secara teratur. Mandi menggunakan sabun mandi. Yang kedua, cuci tangan sebelum makan, juga menggunakan sabun cuci tangan. Yang ketiga, cuci kaki sebelum tidur. Yang keempat, gosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, dan
Dengan demikian badan akan bersih dan sehat. Ya, itulah diantaranya contoh-contoh cara menjaga kesehatan badan. Selanjutnya kita masuk mengamati bentuk bangun ruang. Anak Bapak bisa buka bukunya halaman 157. Nah, di sana ada gambar sabun batang atau sabun mandi dan spoon. Nah, itu adalah berbentuk balok. Kemudian pada halaman 153 ada juga bangun ruang yang berbentuk prisma. Kemudian ada juga yang berbentuk limas. Nah, ini bentuk-bentuk bangun ruang yang kita pelajari pada pembelajaran 6. Ada berbentuk balok, prisma, dan limas. Selanjutnya kita lihat gambar berikut masih di halaman 153. Ini gambar prisma tadi, ya, menentukan sisi. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah sisi atas atau tutupnya, ini sisi bawah, ini sisi tegak. Nah, yang perlu anak Bapak ingat, sisi pada bangun ruang itu dia berbentuk bangun datar. Nah, ini sisi atasnya berbentuk segitiga, sisi tegaknya berbentuk segi empat, dan sisi bawahnya juga berbentuk segitiga. Jadi itu sisi pada bangun ruang berbentuk bangun datar. Nah, ini pada gambar limas ini juga ini berbentuk segitiga sisinya. Kemudian rusuk. Rusuk pada bangun ruang itu sama dengan sisi pada bangun datar, yaitu ruas garisnya ini. Ruas garisnya ini namanya rusuk. Ya, kalau pada bangun datar itu sisi. Ya, ini rusuk. Ini rusuk. Kemudian titik sudutnya ini, pertemuan garis ini di sudut-sudut ini, 1, 2 nih. Ini juga kalau pada limas ini titik sudutnya nih di pertemuan garis di sudut ini. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Menentukan sisi, rusuk, dan titik sudut bangun ruang. Kita lihat bangun ruang yang pertama, banyak sisi. Nah, kita hitung mulai dari depan nih. Sisi yang depan itu berbentuk segitiga, 1. Belakang juga segitiga, 2. Samping kiri kanan berbentuk segi 4 sisinya. Berarti 1, 2, 3. Karena kirinya ini segi 4 juga, 4. Bawah juga ada segi 4, berarti 5. Banyak sisinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak rusuk. Nah, kita hitung mulai dari depan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 7, 8. Ini satu lagi 9. Berarti banyak rusuknya ada 9. Banyak titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik sudutnya ada 6. Kita lihat yang contoh yang kedua. Nih, banyak sisi, berarti ini 1 depan, samping 2, samping kiri 3, bawah 1, berarti 4. Banyak rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, itulah cara menentukan sisi, rusuk, dan titik sudut bangun ruang. Demikianlah materi kita pada pembelajaran 6 kali ini. Dan untuk tugas hari ini, yaitu yang pertama, mengerjakan latihan yang ada pada pembelajaran 6 halaman 148 sampai 154. Yang kedua, mengerjakan soal latihan akhir subtema 3 halaman 156 sampai 159. Selamat belajar ya nak, dan tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Salah dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.